Puji Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-25. Judul perenungan kita pada saat malam hari ini adalah Kunci Diberkati Tuhan. Saya percaya seluruh umat Tuhan malam hari ini mau diberkati Tuhan. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa diberkati Tuhan? Supaya kita dapat menerima hal-hal baik daripada Tuhan? Nah, kita akan temukan jawabannya pada malam hari ini di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Kita nggak perlu baca semua dari pasal pertama dari ayat pertama sampai ayat yang ke-25, tapi kita akan melihat beberapa ayat. Sebagai ayat pendahuluan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Dari ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini adalah sebuah perintah, sebuah anjuran yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sebuah ketetapan yang sangat penting, atau bisa dikatakan perintah terutama yang harus menjadi dasar seluruh aturan yang dilakukan. Kita tahu ya, hukum Taurat, perintah Taurat itu cukup banyak aturan-aturan yang diajarkan untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Bahkan kita hafal ulangan yang bahkan kita hafal ya ke-10 hukum Taurat, dari jangan membunuh, jangan mencuri dan lain-lainnya. Nah, tapi yang menjadi dasar dari itu semua itu ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi. Dasar dari segala aturan, dari seluruh ketetapan dalam kitab Taurat itu dasarnya ada di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang kelima, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, dasar inilah yang juga harus menjadi hal yang terutama di dalam setiap kehidupan kita untuk kita menjalani hidup kita. Banyak hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi berkat, Tuhan mau kita menjadi terang, Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan. Tapi yang paling Tuhan inginkan adalah ketika kita melakukan itu semua didasari oleh karena kita mengasihi Tuhan. Menjadi dasar untuk kita melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita adalah karena kita mencintai Tuhan. Jadi dari kita mengasihi Tuhan, dari kita mencintai Tuhan akan menimbulkan hal-hal yang baik. Dan inilah sebenarnya juga yang menjadi dasar untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Kunci utama di dalam hidup kita untuk kita menikmati berkat Tuhan, untuk kita melihat pemeliharaan Tuhan, untuk kita melihat pertolongan Tuhan, kuncinya ini adalah dengan kita mengasihi Tuhan. Hal apa yang akan kita terima, hal-hal baik apa yang akan kita rasakan ketika kita melakukan hal ini? Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, kita melihat ya, ketika kita hidup mengasihi Tuhan, ketika kita hidup mencintai Tuhan, ketika kita hidup menurut apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, di dalam ayat yang ke-11 tadi kita bisa melihat bagaimana hal-hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin tentu tidak
seperti apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-11 ini. Ada hal-hal baik yang lain yang akan kita rasakan. Tadi dikatakan sumur yang tidak kau gali. Nah, kalau di zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun, sumur itu adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa, sangat langka ya. Di sana mereka susah untuk mendapatkan air. Jadi ketika mereka mendapat sebuah sumur, biasanya akan terjadi peperangan hanya untuk berebut sebuah sumur. Karena sumur itu adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa, sesuatu yang sangat dicari-cari. Nah, hari-hari ini kita tentu nggak akan rebutan sumur ya. Tapi ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin kita dambakan, kita impikan, yang itu akan Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kembali di dalam ayat yang kelima. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita. Itu perintah yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang kelima. Nah, kalau kita mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ulangan, sebenarnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25, di sana kita akan menemukan sebuah sebuah ringkasan, sebuah rangkuman dari kehidupan yang didambakan oleh setiap orang. Atau bisa dikatakan Ulangan pasal yang ke-6 ini dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang terakhir, di sini adalah sebuah kehidupan yang sempurna ya, yang harus dimiliki oleh setiap umat-umat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita memperhatikan dari ayat yang pertama, di sana dijelaskan tentang bagaimana kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya kepada Tuhan. Saya percaya kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan membuat hal-hal baik di dalam hidup kita. Ketika kita lahir, itu adalah sesuatu hal baik yang pertama yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita punya keluarga, kita punya rumah, kita bisa makan, itu adalah hal-hal baik yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita memperhatikan terus di dalam ayat-ayat Ulangan pasal yang ke-6 ini, kita akan menemukan setelah kita percaya kepada Tuhan, kita menikmati hal-hal yang baik, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan melupakan Tuhan. Ayat yang ke-12 dikatakan maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Berapa banyak orang-orang yang sudah menikmati hal baik dari Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, akhirnya lupa kepada Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, itu Tuhan sudah peringatkan jauh-jauh hari. Ayatnya yang ke-14 dikatakan, jangan kamu mengikuti Allah lain, sebab Allah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ayat yang ke-17, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita menikmati hal-hal yang baik, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Itu kuncinya di dalam hidup kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, enggak sampai stop di situ ya. Kita harus setia kepada Tuhan. Selama kita masih bisa bernafas, selama kita masih bergerak, selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dalam dunia ini, hal yang harus menjadi pegangan bagi kita adalah kita harus tetap setia kepada Tuhan. Saya percaya kita semua pada malam hari ini kita percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, yang harus kita lakukan, mari kita tetap setia kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Jangan pernah kita melupakan Tuhan. Maka kita akan melihat hal-hal baik yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kunci kita diberkati Tuhan, kunci kita dipelihara oleh Tuhan, kunci supaya kita menikmati hal-hal baik daripada Tuhan adalah kita tetap mengasihi Tuhan. Amin.